Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'al bi fa'amdakira wa dhakira al-fa'idah wa al-istifadah wa al-hasana at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair wa jannah wa mardati wa qurbi wa sa'adan. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام أبي السيد محمد بن علي المالكي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين ومن في كتاب أدب الإسلام في نظام الإسراء الأنقال. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana akhlak perempuan ketika dia taat kepada suaminya. Insya Allah suaminya akan sayang dan mengabulkan keinginan-keinginannya. Innal mar'ata al-aqilata qad tatawassalu ila an yastajiba laha zawjuha. Sesungguhnya wanita yang cerdas terkadang ia sampai pada mengabulkannya suami untuknya fi raghabatiha dalam kesenangan-kesenangannya al-jaizati yang diperbolehkan. Idza tarahat ketika membuang siapa al-mar'ah al-inada pada pertentangan. Wanita yang taat akan disayangi dan dikabulkan keinginannya oleh suami ketika dia melempar jauh-jauh penentangan terhadap suami. Wa sayarathu bilutfin wa rifqin. Wa sayarat dan memberlakukan siapa al-mar'ah kepada zaujuha bilutfin dengan lembut warifkan dan halus. Wa bi ta'atu adapun ketaatan ini tatajalla itu tampak fi katsirin dalam kebanyakan minal umuri dalam beberapa urusan wal ahwali dan keadaan az-zaujiyati suami istri, khususnya idza talaba al-ittisala biha ketika suami minta berhubungan dengannya, berhubungan badan. Fan Abu Hurairah maka diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata sahabat Abu Hurairah kalau bersabda Rasulullah SAW, idza da'a ketika memanggil siapa rajul seorang laki-laki imra'atahu pada istrinya ila firasyi pada tempat tidurnya falam ya'tihi kemudian ia tidak mendatanginya fabata ghadbana 'alaiha kemudian bermalam suami itu murka kepadanya. La'anat al-malaikatu hatta tusbiha maka para malaikat akan melaknatnya sampai waktu subuh, sampai ia masuk waktu subuh. Rawi meriwayatkan hadis Al-Bukhari wa Abu Dawud wa fi riwayatin Muslimin walladzi demidat nafsi yang nyawaku biadi dalam kekuasaannya ma min rajulin tidaklah dari seorang laki-laki yad'u yang memanggil imra'atahu pada istrinya ila firasyi pada tempat tidurnya duduk ila firasyi pada tempat tidurnya fata'ba kemudian tidak mau siapa imra'atahu alaihi atas rajul illa kana kecuali ada apa alladzi fis sama siapa alladzi fis sama Tuhan yang di arah atas langit sakhiton itu marah murka alaiya atas imra'ah hatta yarda sehingga meridai siapa suami anha terhadap si imra'ah selama suaminya tidak memaafkan Allah masih murka. Wafi dan di dalam hal ini dalil terdapat dalil ala anna sukhtar zauji bahwa sesungguhnya murkanya suami yujibu itu menyebabkan sukhtar rabbi pada murkanya Tuhan wa ridahu yujibu ridahu dan ridhonya suami itu menyebabkan ridhonya Allah Tuhan.
Wa rawahu sebab Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah salasatan la tuqbalu lahum salatun. Ada 3 orang yang tidak diterima bagi mereka salatnya. Wala tas'adu lahum ila sama'i hasanatun, dan tidak akan naik bagi mereka ke langit kebaikan-kebaikannya. Al-abdul abiku, yaitu budak yang melarikan diri. Wa fihi, dan di dalam hadis menyebutkan wal mar'atu sakhidatu 'alaiha zawjuha, dan seorang perempuan yang murka padanya suaminya, dan seorang perempuan yang suaminya murka padanya, hatta yardu anha, sehingga suami itu menjadi ridha padanya. Wal firasu, adapun lafal firas kinayatun, adalah bahasa halus anil jima'i, dari berhubungan badan. Wa mahallul la'ni, adapun tempatnya pelaknatan dalam yakun, ketika tidak ada hunaka di sana apa udzur syar'iun, udzur secara syariat. Apabila istrinya tidak mau karena sakit parah, seumpama di ruang ICU, ya tidak dosa. Wasababu, adapun sebabnya adalah anak sesungguhnya mar'a kanat itu ada makmuratan, itu diperintahkan bi taati zawjiha, untuk taat kepada suaminya, fi ghairi maksiatin, dalam selain kemaksiatan. Kira dikatakan wal haidu laisa bi udrin fil imtina. Adapun haid bukanlah sebuah alasan untuk tidak mau atau mencegah. Maaf mas, saya nggak mau bercinta, saya haid, bukan alasan. Kalau sekedar dipeluk-peluk saja, bermanja-manja saja kan, asalkan tidak bersetubuh, tidak apa-apa. Li'anna lahu, karena sesungguhnya bagi suami hakkan, terdapat hak fil istimta'i, dalam bersenang-senang, bima fawqal izari, dengan perkara di luar wilayah sarung, indal jumhuri, menurut kebanyakan para ulama. Wa bima adal farja, dan dengan perkara selain kemaluan, inda jama'atin, menurut sebagian kelompok. Yang penting enggak dimasukkan, tidak apa-apa. Yang dilarang memasukkan. Biasanya kadang ya enggak tahu. Ya kalau haid, kalau sekedar bermanja-manja tidak apa-apa, asalkan tidak masuk, ada gitu. Ada yang di luar sarung, untuk wilayah paha sampai pusar tidak diperbolehkan. Waman itu? Karroi yar'a haulal hima, ya. Yushiku itu? Wa yastamiru hadzal la'nu, wa yastamiru, dan terus-menerus hadzal la'nu, pelaknatan ini, wal ghadabu, dan murka, hatta sabahi, sehingga subuh. In kana, jika ada zalikal ghadab, dzalika murka tersebut, hasalah, itu hasil fil laili, di waktu malam. Wa in hasalan, apabila hasil ghadab fil nahari, di waktu siang, fastamiru, maka terus ala'nu, pelaknatan, wal ghadab, dan murka, aidan juga, hatta masai, sehingga sore. Wal iyadu billah, na'udzubillahi min dzalik. Wa fi hadis Ibnu Abi Aufa, dan di dalam hadis Ibnu Abu Waladhi nafsu Muhammad al-Yadi, demi Tuhan yang nyawanya Muhammad berada dalam kekuasaannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha, tidaklah menunaikan siapa al-mar'atu, wanita, haqqa rabbiha, pada hak Tuhannya, hatta tu'addiya haqqa zawjiha, sehingga ia bisa melaksanakan atau menunaikan haqqa zawjiha, pada hak suaminya, walau sa'alaha nafsaha wa ya'ala qatabin, walaupun suami itu meminta diri si perempuan itu sedangkan ia berada di atas pelana unta, lam tamna'hu, janganlah wanita itu mencegah si suami untuk berhubungan badan. Rawahu Ahmad fi musnadi, dalam musnadnya, wa Ibnu Majah. Wa tasmalu, dan mencakup itu atau ketaatan ayat juga as-sauma, pada puasa naflan secara sunnah, puasa sunnah itu harus dibatalkan kalau suaminya tidak mengizini. Faqad qala, maka sungguh telah berkata sama jumhur fuqaha, kebanyakan para fuqaha, ya haram alaihi, atas mar'an tasuma naflan, untuk berpuasa sunnah, illa biidzni, kecuali dengan izin zauj. Fa in fa'alat duna istidanihi,
apabila dia melakukan tanpa izin suami, wa kana hadirun ghairu musafirin, sedangkan ia ada tidak dalam perjalanan, kana hadduha min saumiha ju'uha, maka ada bagian dari puasanya adalah laparnya saja, wa syuha dan hausnya, wal ismi wa adamil qabul, disertai dengan dosa dan tidak diterima. Wali zaujah, dan bagi suaminya si mar'ah, al haqqu, terdapat hak, fi ayyufattiruha, untuk menyuruhnya membatalkannya, in lam tasta'dinhu, ketika ia tidak izin kepada suaminya. Bal yara fariqan minal fuqaha anna shawmaha naflan duna istidanihi annahu la yasihu. Bahkan sebagian dari para ulama berpendapat, sesungguhnya puasa sunnahnya wanita itu tanpa izin si suami, puasanya itu tidak sah, wala yanaqidu aslan, dan tidak terjadi sama sekali. Wal asal, ada menurut yang lebih benar, anna sesungguhnya yasihu mal ismi, sesungguhnya puasa itu sah, akan tetapi disertai dengan dosa. Amma saumul faridati, adapun puasa fardu ka Ramadan, sebagaimana puasa Ramadan, fala yahtaju, maka tidak butuh apa puasa Ramadan ila idnin, pada izin. Wa fi hadisil mar'ati al-khus'amiyati, dan di dalam hadisnya wanita dari suku Khus'amiyah, alati yang sa'alat, bertanya siapa al-Khus'amiyah an-Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW, an hukmi zauji, tentang haknya suami, akhbara bi jumlatin minha, maka Rasulullah mengabarkan padanya dengan beberapa di antaranya adalah, waqala, bersabda Rasulullah SAW, wa min haqqi, dan sebagian daripada haknya suami, an la tasuma tatawwan illa bi idnihi, hendaknya jangan berpuasa sunnah kecuali dengan izinnya suami. Fa in falat ja'at wa atishat, apabila dia melakukan maka dia akan lapar dan haus. Walam yutaqabbal minha, dan puasanya tidak diterima darinya. Akhrajahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sunnah beliau bersabda, la tasmul mar'atu wa ba'luha syahidun, janganlah berpuasa seorang seorang perempuan, apabila sedangkan suaminya syahidun itu ada, illa biizni, kecuali dengan izinnya, ba'luha. Rawahul Bukhari. Wa fi Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an, dengan hadis marfu', wa min haqqi zauji, dan sebagian dari benarnya suami ala zaujati, atas istrinya, anna tasuma, agar tidak puasa siapa zaujah tatawuan dengan puasa sunnah, illa biizni, kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat lam yuqbal minha, apabila dia melakukan maka puasa itu tidak diterima darinya. Wa sababu hadzal nahyi wat tahrimi, adapun penyebab larangan dan pengharaman ini, anna li zauji haqqul istimta, sesungguhnya anna li zauji, sesungguhnya bagi suami apa haqqul istimta'i, hak untuk bersenang-senang dia dengan si zaujah, fi kulli waqtin, di setiap waktu. Wa haqqu wajibun 'alal fawr, adapun hanya suami itu wajib dilaksanakan seketika. Fala tufawwitu bit tatawu, maka jangan lepaskan hal itu dengan melakukan kesunahan. Salisan, yang ketiga, anta'mala juhdaha alal khidmati fid dari, yang ketiga tentang bagaimana si perempuan mendapatkan kasih sayang suami. Anta'mala, apabila melakukan siapa mar'a juhdaha, menggunakan jada pada payahnya, jerih payahnya, ala khidmat, untuk berkhidmah, melayani, fidari, di rumah, fatan syitu, maka semangat siapa almar'ah ilal amali, pada pekerjaan. Kenapa dia harus semangat bekerja? Kaitabqa ala sihhatuha, agar abadi dalam dirinya kesehatannya, wa tafadha quwwata, dan ia menjaga kekuatannya. Fa innal amala yanfi an sahibi al amrada wal adwa, karena sesungguhnya pekerjaan itu dapat menghilangkan dari orang yang melakukannya pada penyakit dan al-amrad, pada sakit, wal adwa, dan penyakit-penyakit. Falaiha an taknusa, maka diharuskan bagi perempuan an taknusa, hendaknya ia menyapu, wa taghsila, dan mencuci, wa tadbaha, dan memasak, wa tahtamma, dan memperhatikan, bitadbiril manzili, pada merawat
rumah. Fa inna, karena sesungguhnya wanita itu fa inna rabbatuhu. Fa inna, karena sesungguhnya wanita itu rabbatu adalah perawatnya si al-manzil, wa sahibatu, dan perempuan yang memiliki manzil, sahibatu, dan wanita yang memiliki al-manzil, rumah. Wa takunu, dan ada siapa mar'ah, kudwatan, itu adalah panutan, libanatiha, bagi putri-putrinya mar'ah. Kalau dia melakukan kebaikan, mengurus rumah dengan baik, anak-anaknya akan melihat dan meniru. Yatakhallaqna, berakhlak siapa banat, bi uluwil himmati, dengan luhurnya perhatian, wa mudail azmi, dan kuatnya kemauan. Waktu ikhtalafa, dan sungguh beda pendapat para ulama fi hukmil khidmati fil baiti, dalam hukumnya berkhidmah di rumah. Faqala aktsaruhum, maka kebanyakan dari mereka berkata, innama mutatawwi'atun biha, sesungguhnya wanita itu melakukan kesunahan dalam merawat rumah. Wa janaha ba'duhum, dan sebagian dari mereka itu condong ila annaha wajibatun 'alaiha, bahwa sesungguhnya merawat rumah itu wajib 'alaiha, atas si perempuan, dianatan, secara agama. Kalau yang sering kita dengar itu apa? Nyuci, bersih-bersih rumah, masak, kewajiban suami. Ini enggak. Sebagian ada yang condong itu kewajiban dari istri. Fima baina wa bainallahi, di dalam urusan antara dia dengan Allah. La qada'an, tidak secara hukum. Kalau secara hukum semuanya itu tanggung jawab suami. Falisa, maka tidak ada lil qadhi, bagi hakim, ayyujbiruha, untuk memaksa si wanita alaiya, untuk berkhidmah. Hadzal wujubud diyani, wa hadzal wujubud ad-diyani, adapun kewajiban ini adalah secara agama. Idza kanat, ketika ada sebagian man takhdimu nafsaha, sebagian dari orang yang melayani dirinya sendiri, dia tidak punya pembantu. Wa taqdiru ala hadzal khidmati, dan ia mampu untuk pelayanan ini. Wa ya ala kulli halin musabatun, dan wanita itu atas segala kondisi dia mendapatkan pahala. Alaiya, atas khidmah, mahma sholahat niyatu, selama ia baik niatnya. Kata perempuan-perempuan, kalau ikhlas. Kalau udah ikhlas, dapat capek, gak dapat pahala. Oh enggak, capek saja sudah berpahala. Lakin ingat, lakin akan tetapi, fi sirati nisa'i sahabati, dalam apa? Biografi wanitanya para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, wanita salafus saleh, dan wanitanya salafus saleh. Nama diju, terdapat contoh-contoh, thayyibatun yang baik, sholihatun yang sholihah, lima yang bagi antakuna alaihi rabbatul bait, lima pada perkara yang bagi yang seyogyanya antakuna alaihi, apabila ada atas hal itu rabbatul bait, yaitu wanita itu rabbatul bait apa? Yang merawat rumah, min ijtihadin, berupa bersungguh-sungguh. Alhamdulillah. Wa riayatin, dan menjaga, wa inayatin, dan menolong tamatnya yang sempurna bil manzili, di rumah. Wa ma yata'allaqu bi, dan perkara yang berhubungan dengan rumah. Coba kita lihat wanita-wanita salaf, bagaimana wanita para sahabat, dan bahkan putri Rasulullah sendiri, putrinya Abu Bakar juga. Wa hadhihi sayyidatu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, adapun ini adalah tuan putri Asma,
putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, tukhbiru, ia berkisah, an halia, tentang keadaannya, fi baitiha, di rumahnya, ma'azajia, bersama suaminya. Bagaimana keadaan beliau bersama suami? Oh, berat, super berat. Fadaqulu, kemudian berkata siapa Sayyidah Asma, tazawwajani Az-Zubair, Zubair menikahiku, wa ma lahum fil ardi min malin wala syai'in, dia tidak memiliki apa-apa di muka bumi dari harta dan sesuatu, dia tidak punya apa-apa. Ghairu farasihi, selain kudanya, wa nadhihi, dan unta untuk mengambil airnya. Ai, yakni ba'irihi, untanya Zubair, alladhi, yang yastaki, ia mengambil air, alaihi, atas al-ba'ir. Dia hanya punya kuda dan unta saja, tidak punya apa-apa lagi. Fakuntu, maka ada siapa saya, a'lifu farasahu, aku memberi makan kudanya, wa asusu, dan aku mengurusnya, wa asusuhu, dan aku mengurusnya, wa adukun nawa, dan aku menumbuk biji kurma, lina dihihi, bagi isi kurma yang basah, wa astaki al-ma'ah, dan aku juga menyiramkan air, meminumkan air, wa akhruju ghurbahu, dan aku menjahit timba kulitnya. Ay adbatu dalwahu, yakni aku menguatkan timbanya, bil khurzi, dengan jarum, yang robek, disulam, ditenun, biar tidak bocor timbanya. Wajinu, dan aku mengadoni roti, masak untuk keluarga. Wa kuntu angkulun nawa, dan aku memindah biji kurma, ala roksi, atas kepalaku, disuwun, ditaruh di atas, min sulusi farsakhin, dari 2/3 farsakh. Jadi dia biji kurma itu ditaruh di atas kepala, dibawa jalan sampai 2/3 farsakh. Seberapa jauh 2/3 farsakh itu? Waya, adapun sulusai farsakh, nawa masyi sa'atin, seperti berjalan 1 jam, takriban, kurang lebih. Perempuan, ya. Di sebagian daerah Jawa Tengah itu perempuan itu ngarit, tahu ngarit? Cari rumput. Allah. Sebagian dulu wanita-wanita di Sidoarjo itu bantu suaminya menyirami sayuran, termasuk ibu saya. Beratnya, masya Allah. Nah, ayah saya itu ngajar ngaji di kampung. Di kampung nanam sayur. Kalau habis subuh ngajar ngaji sekitar jam 6 ke sawah nyangkul sampai hampir duhur pulang jamaah duhur. Terus jamaah duhur sekitar jam 2 ke sawah lagi sampai sore, sampai asar. Terus habis maghrib ngajar ngaji, habis isya ngajar ngaji. Itu ibu saya bantu nyiram. Siramannya itu untuk nyirami sayur itu gembor istilahnya. Itu isi air timba cor itu 3 kali. Air timba cor, ya, 3 kali nimba dimasukkan jadi 1, begini kan. Perempuan, ibu saya. Nah, ibu saya itu tidak mondok, ngaji di kampung, tapi dapat santri. Ayah saya mondok, tapi ibu saya walaupun orang biasa, beliau
itu sama suami sam'an wa ta'atan. Jadi beratnya luar biasa. Sampai pernah curhat itu seakan-akan udah apa ya udah merasa capek. Tapi karena anak-anaknya itu mondok, kakak saya 2 mondok, kakak pertama laki-laki mondok sambil kuliah, mbak saya mondok, saya sekolah sanawi. Itu berat. Kadang kakak saya itu minta ngaji kilatan bulan Ramadan, itu kadang 1 bulan dapat 15 kitab. Ya bacanya kayak gini tadi, agak cepat, kurang cepat lagi. Saya di Jawa Tengah ini kurang cepat lagi, lebih cepat lagi. Itu jadi saya pernah di Jawa Tengah kilatan juga saat 15 hari dapat 15 kitab. 15 hari sekali ngantuk udah ganti lembaran. Cepatnya luar biasa macamnya. Nah itu bahasa-bahasa di kitab sudah berada di ujung lidah, hafal. Itu bisa gitu. Sabar. Memang berat. Untuk perjuangan itu berat. Perjuangan itu berhasil kalau istrinya mendukung. Kalau tidak mendukung berat. Biasanya saya itu habis ngaji subuh pulang 6:30. Dulu ada BTQ. Ini BTQ Ramadan libur karena ada ujian. Itu mutolaah kadang tidur, dibangunkan jam 9. Tidur ya biar pas ngaji nggak ngantuk. Pulang dari sini suruh tidur lagi. Biar ngaji asarnya nggak ngantuk. Tapi malam kadang tidur jam 1, kadang setengah 2. Kadang jam 12. Tidur jam setengah 12 itu tidur sore. Termasuk sore. Tadi jam setengah 3 udah bangun. Sering disuruh tidur, suruh tidur lagi. Habis ngaji suruh tidur lagi. Masa suruh tidur terus? Ya biar enggak kecapean. Jadi perjuangan itu akan menjadi ringan apabila sang istri itu mendukung. Tapi kalau istri tidak mendukung, wah berat. Sulit untuk sukses. Seperti ini Sayyidah Asma ya. Zubair ini alim. Anaknya Abdullah bin Zubair juga alim. Bayi yang pertama kali lahir setelah Rasulullah hijrah itu Abdullah bin Zubair. Sayyidah Asma ini ketika Rasulullah hijrah di atas gunung Sur, beliau hamil 8 bulan, itu mengirim Rasulullah ke atas gunung. Padahal hamil 8 bulan. Padahal putrinya Abu Bakar. Masya Allah. Berat. Jadi kadang tampak kelihatan anaknya orang besar, tapi hidupnya berat. Wa kuntu dan saya berada angkulu saya memindah an-nawa pada biji hatta arsala ilayya Abu Bakar. Saya merasakan hidup berat seperti itu sampai lama. Sampai pengen saya lepaskan semua. Berat. Hatta arsala sehingga mengirimkan ilayya kepada siapa Abu Bakar bi khadimin dengan seorang pembantu. Akhirnya Abu Bakar ngasih budak untuk melakukan semua itu. Yakfi yang mencukupi bisa bakhadim ini padaku siasat al-farasi pada mengurus kuda. Setelah ada pembantu itu fakaan nama aktakoni, seakan-akan Abu Bakar memerdekakan saya. Masya Allah berat. Jadi perempuan itu kadang ketika masih jadi anak itu enak ya, apalagi di pondok ya uangnya habis transfer gitu, enak kalau di pondok. Tapi kalau sudah menjadi ibu rumah tangga, wah itu harus tangguh. Al-hadisah teruskan ada sebuah kerja mengenai sebuah Bukhari bin Muslim. Fadi maka ada punya Asma yaitu Sayyidah Asma Zatin Nitaqani yang memiliki 2 ikat pinggang. Bintus Siddiq putrinya Abu Bakar As-Siddiq Al-Akbar yang besar.
jadduha. Adapun kakeknya As-Sahabiyu itu sahabat. Abu Quhafa yaitu Abu Quhafa, kakeknya sahabat, ayahnya khalifah. Orang apa? Beliau juga sahabat. Wa Abu, adapun ayahnya As-Sahabiyu, sahabat afdalus sahabat, yaitu paling mulianya para sahabat Abu Bakar, yaitu Abu Bakar. Waktu adapun saudarinya Aisyah, yaitu Sayyidah Aisyah ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Wa zawja, adapun suami Az-Zubair, yaitu Zubair, orang yang sangat alim. Wa ibnu, adapun putranya Abdullah bin Zubair, itu hidupnya kayak gitu. Kulluhum, semua dari mereka di sekelilingnya Sayyidah Asma, min ajillatin, bagian dari orang-orang yang agung, wa immatus sahabat, dan imamnya para sahabat, wa ma'ahada, dan bersama dengan itu kulli semuanya, lam ta'naf, tidak memandang rendah siapa Sayyidah Asma, min khidmati nafsiha, dari melayani dirinya, wa zawjiyah, dan suaminya. Tetap walaupun beliau adalah dikelilingi orang-orang mulia, beliau tetap mandiri. Sayyidah Asma. Wa Sayyidatu Fatimah, wa di adapun Sayyidah, yaitu Tuan Putri Al-Fatimah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, putri daripada Rasulullah SAW. Itu pun menceritakan sebuah Sayyidah Fatimah. Aidan juga an haliyah, tentang keadaannya Sayyidah Fatimah fi baitiha, di rumahnya Sayyidah Fatimah, ma'azawjah, bersama suaminya Sayyidah Fatimah. Wa kaifa kanat tatahammalu, dan bagaimana beliau telah menanggung fi sabili hadil baiti, dalam jalan rumah ini, wa zawji, dan suami, ya. Ma'at abaha, perkara yang meletihkannya. Masya Allah. Wa anhaka, wa anhaka gitu ya. Wa anhaka, dan at abaha, yang mencapekkannya. Wa anhaka, dan melemahkan jismah, pada tubuhnya. Wa asara, dan menimbulkan bekas fi yadiha, di tangannya, sampai tangannya Sayyidah siapa? Fatimah Zahra itu bahasa sini apa? Kapalan, tebal, karena giling apa? Gandum sendiri pakai tangan mulia beliau. Laqad intaqalat, sungguh telah pindah siapa Sayyidah Fatimah, min dari abiya, dari rumah ayahnya, haitsur rohatu, sekiranya kesenangan, wasukunu, dan ketenangan itu ada ketika di sisi ayahnya. Wa adamul ihtimami, dan tidak adanya perhatian bisyai'in, dengan sesuatu, min umuril hayati, dari urusan-urusan kehidupan az-zawjiyati, suami istri, ketika masih jadi anak, menjadi putrinya Rasulullah. Rasulullah sangat sayang, dan jalannya, cara berjalannya Sayyidah Fatimah itu mirip Rasulullah SAW. Wal khuluwu, dan kosong, an ayyi mutalabatin, dari tuntutan manapun, au soalin, atau pertanyaan, ila dari zawjiha, berpindah kepada rumah suaminya. Haitsul mas'uliyatu zawjiyatu, sekiranya ia mendapatkan tanggung jawab keluarga, suami istri. Wal ihtimamu, dan perhatian biri ayatil baiti, dalam menjaga rumah. Fataqalladat, maka apa? Bergantung. Fataqallad, maka membebani, apa mas'uliyatuz zaujiyah, fataqalladat, maka berkalung, ya, berkalung atau terbebani siapa Sayyidah Fatimah, mansiban, pada kedudukan jadidan, yang mansiban, pada jabatan jadidan, yang baru, yang memikul tanggung jawab yang baru sebagai istri. Wawajah, dan menghadapi siapa Sayyidah Fatimah, muhimmatan, pada perkara yang penting, la ada la biha,
yang sebelumnya beliau tidak pernah mendapatkan tugas bagi beliau tentang hal itu, tentang zaujiyah. Sebelumnya beliau tidak pernah berhadapan dengan hal seperti itu. Walakinna, akan tetapi Sayyidah Fatimah, iya, beliau al-akilatu adalah wanita yang cerdas, al-hakimatu yang bijaksana, bad'atun nubuwati, bagian daripada kenabian, wa ma'dini risalah, dan sumber daripada kerasulan, wa manba'il judi wal karami, dan sumber dari kemurahan, al-jud, kemurahan, apa, dermawan, wal karami, dan kemuliaan, wa malul ihtimali, dan tempat memikul, wasabri, dan sabar. Bebannya besar, Rasulullah itu bebannya besar, berat. Beliau itu dermawan, beliau itu baik, beliau itu sabar, beliau itu sebaik-baik manusia. Melahirkan atau lahir dari istri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Qamat, melaksanakan siapa Sayyidah Fatimah bidzalika, dengan itu, khairu qiyami, dengan sebaik-baiknya pelaksanaan, wa qamat, dan menguatkan siapa Sayyidah Fatimah hu, padahal itu, qiyam, kullal ihkami, dengan sepenuhnya kesempurnaan, wa addad, dan melaksanakan siapa Sayyidah Fatimah hu, padahal itu, ala wajhihi al-matlubi bit tamam, dengan caranya yang dituntut dengan sempurna. Fa asara dzalika 'alaiha kullat ta'sir, maka hal itu semua memberikan dampak pada beliau dengan sepenuhnya dampak. Ya capek, ya tangannya, ya pikirannya, ya badannya, semuanya. Wa anhaka, dan melemahkan apa qiyam, jismah, pada tubuhnya beliau Sayyidah Fatimah, wa adarra biha hatta hazina, dan hal itu membahayakan kepada diri beliau sehingga hal itu menjadikan hatta hazina alaiha al-Imam Ali zaujuha, sehingga Sayyidina Ali itu sedih atas hal itu sebagai suaminya, wa ta'assara min ta'assuriha, dan beliau merasakan dampak dari dampak yang menimpa pada Sayyidah Fatimah. Jadi suami yang sayang itu, dia akan merasa sedih apabila istrinya sedih. Dia akan merasakan berat apabila istrinya capek, kasihan. Wa hakadha, dan seperti itu juga ar-rajul, seorang laki-laki, al-wafiyu, yang menepati, yang menepati, as-salih, yang soleh, yusyariku zaujatahu fi husniha, dia akan menemani, ikut serta pada istrinya dalam kesedihannya, wa sururiya, dan kebahagiaannya, wa siyada, dan sehatnya, wa maradiya, dan sakitnya, wa yatamu lidzalika ihtimaman balighan, dan ia memperhatikan untuk hal itu dengan perhatian yang balighan, yang maksimal. Faqala laha, kemudian Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidah Fatimah, laqad kasara dhahri haluki, sungguh keadaanmu itu seperti memecahkan punggungku. Itu saya sangat merasa sedih sekali. Keletihanmu, capekmu, sedihmu, itu seakan-akan memutus tulang punggungku. Aku tidak tega. Faqata qalbi, dan memutus hatiku. Ma araki fihi min ta'abin, perkara yang ketika aku melihatmu dalam hal itu
terdapat capek, wa nasabin dan berat, wa maradin dan sakit. Oleh karena itu saya tidak tega, saya juga tidak punya uang. Jihad dan jihad waktunya itu untuk itu ya, orang itu kalau suka akhirat nggak suka harta, nggak tertarik sama duniawi. Akhirnya sering yang jadi korban adalah istrinya. Tapi yang punya suami seorang waliullah itu apa, ngeri-ngeri sedap ya. Bangga punya suami seorang wali, tapi beratnya luar biasa. Nah, Sayyidina Ali tidak suka duniawi, maka beliau nggak tertarik sama dunia, nggak mau pegang dunia. Akibatnya istrinya tidak punya budak, tidak punya pembantu. Makanya nanti kalau sudah nikah ya, ngajinya beda. Kalau kita di pondok 24 jam kita untuk ngaji. Kalau sudah nikah, nanti mungkin jam ngajar 5 jam lah. Setelah itu untuk bekerja. Bekerja itu juga mengkaji kehidupan, mempraktekkan kesabaran, melatih mental menghadapi rintangan. Itu kita akan ditempa dengan kehidupan seperti itu. Kita nanti akan semakin tangguh. Di usia 40 tahun atau lebih, kita menjadi laki-laki yang benar-benar tenang dan sempurna pemikirannya. Itu jangan nanti ngaji istrinya nggak makan, biarkan. Saya itu ketika di Jawa Tengah juga ditanya sama salah seorang guru saya, kamu kerja? Saya jawab, nggih, iya gitu kerja. Kamu itu jangan terlalu zuhud, kata beliau. Kamu jangan terlalu zuhud. Kamu nggak seperti dulu di pondok. Diri kamu sendiri. Andai kata lapar, kamu lapar sendiri. Sekarang kamu punya anak, punya istri. Kamu jangan terlalu zuhud. Jangan sampai kezuhudanmu menjadi bumerang bagi anak istrimu. Kamu kuat, istri kamu belum tentu. Kamu kuat, anak kamu belum tentu. Jangan sampai anak kamu trauma dengan kezuhudanmu. Jadi anaknya disuruh ngaji, nak ngaji, saya nggak mau. Kenapa nggak mau ngaji? Biar ini. Enggak. Itu lihat ayah ngaji terus nggak punya uang. Saya nggak mau jadi seperti ayah, ngaji terus nggak punya uang. Pengen ini nggak bisa, pengen ini nggak bisa. Itu pesan beliau, Misbah, gitu. Pesan ke saya gitu. Jangan sampai kesulitanmu menjadikan anak kamu trauma terhadap kesulitanmu. Akhirnya buktinya apa? Banyak pesantren-pesantren yang kiainya itu nggak suka duniawi, anaknya trauma. Akhirnya nggak mau ngaji, kuliah, pengen jadi dosen, dapat gaji tetap. Jadi dosen, ayahnya meninggal, disuruh baca kitab, tidak bisa. Terus nggak ada yang ngajar kitab. Pondok yang dibangun sebegitu besar, nggak ada yang meneruskan ngajar kitab. Akhirnya muridnya habis, tinggal bangunannya saja. Naudzubillahi min dzalik. Itu. Jangan sampai anak kamu trauma terhadap kesulitan. Ya bagus kamu kerja, bagus, kata beliau. Makanya anak saya itu kalau minta uang langsung GPL, gak pakai lama, ya gak pakai lama, minta langsung saya kasih. Kata istri saya, ya itu buat beli petasan, gak masalah. Kalau memang kebahagiaan itu bisa dibayar dengan uang dan dia bahagia, gak masalah. Ya. Orang itu kadang dia minta apa? Minta belikan mie ayam. Ketika dia makan mie ayam, bahagia apa enggak? Bahagia. Harganya berapa? 12.000. Dimakan dalam durasi waktu berapa? 15 menit. Sama duduk-duduknya, sama minumnya. Dia puas, dia senang.
Dia saya kasih uang, nggak dimakan buat beli petasan. Dia ketika nyalakan seneng apa enggak? Tuh, wah, seneng. Yang penting kita bisa beli apa? Kebahagiaan. Dan yang terpenting lagi, anak kita itu bangga dengan keberadaan kita. Oh, ayah itu uangnya banyak. Ayah itu uangnya banyak. Ayah itu, jadi kalau ditanya, cita-citanya pengen jadi apa? Pengen ngajar ngaji. Gitu. Kenapa? Biar uangnya banyak seperti ayah. Jadi di rumah saya buat hataman Quran, yang hataman Quran dapat 10.000. Dia tahu yang kecil itu. Dia tahu. Kalau hatam Quran 1 juz dapat 10. Apanya ikut ngambil Quran, baca 1 lembar. Ya, dapat 1 lembar. Berapa kalau 1 lembar? Al-Quran 1 juz itu 10 lembar. Kalau 1 lembar 1.000. Wah, dapat 1.000 katanya. Lumayan buat tambahan beli mercon katanya. Itu. Biasanya orang kalau suka akhirat sama uang nggak tertarik. Tapi jangan khawatir. Kita nggak suka duniawi, tapi Allah yang menyiapkan. Daripada kita cari duniawi tapi duniawinya lari, mending kita nggak usah nyari dan nggak suka, tapi dunianya yang datang dan melayani kita. Gampang, kita menjadi pelayan Allah. Maka semuanya akan berkhidmat kepada kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza ar-rajul rafi faqala la, sampai mana? Terus melihat istrinya seperti itu, Sayyidina Ali tidak tega. Akhirnya beliau menyarankan Sayyidah Fatimah untuk meminta budak kepada Rasulullah SAW. Fadabi, maka berangkatlah engkau perempuan ila abiki, kepada ayahmu Rasulullah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatlubi, maka mintalah engkau perempuan minhu dari beliau, khadiman, pada pembantu, yakhdumu indana, yang melayani di sisi kita, wa yatahammalu, dan menanggung, angki darimu, ba'da matalibid dari, pada sebagian tanggung jawab rumah. Fadhabat, kemudian pergi siapa? As-Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah muti'atan, karena taat, li zawjiha, kepada suaminya, alladzi taraffaqa bihaliha, yang bersikap lembut atas keadaannya Sayyidah Fatimah. Falamma dakhalat, maka ketika masuk siapa? Sayyidah Fatimah alaihi, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balagat, maka sampai siap balagat alaiha fi dzalikal mauqif. Balagat, sampai alaiha, atas Sayyidah Fatimah, fi dzalikal mauqif, dalam tempat berdiri itu apa? Haibatun nubuwati, haibahnya kenabian, ala dalalil ubuwati, mengalahkan manjanya seorang ayah. Gini ya, seorang anak itu biasanya manja di hadapan orang tua. Tapi Sayyidah Fatimah ketika di hadapan Rasulullah, itu haibah kenabian dalam diri Rasulullah, itu mengalahkan apa? Sikap kemanjaan Sayyidah Fatimah atas nama anak kepada seorang ayah. Sungkan. Saya juga punya teman itu, kemarin umroh itu. Umroh sama ayahnya, sama ibunya. Dia itu jalan sendiri. Jalan sendiri ke Raudhah sendiri, ke Rasulullah sendiri, kemana-mana sendiri. Saya kan janggal. Ini sama ini umroh sama abahnya kok gak ngawal abahnya? Mestinya sebagai seorang anak untuk ngawal beliau, di samping beliau, siap menjaga beliau. Kok jauh terus? Itu saya nggak bilang sama dia, bilang sama teman satunya. Itu dia seperti itu karena saking hormatnya sama ayahnya kan. Saking segannya. Ayahnya itu tegas luar biasa. Apalagi kalau ada kemungkaran, Masya Allah, langsung ditegur. Itu luar biasa. Jadi kadang itu seperti ada
anak ngaji sama ayahnya. Kadang rasa segan sebagai guru itu lebih besar daripada rasa manjanya ia terhadap seorang ayah. Di Mekah itu ada namanya Syekh Muhammad. Syekh Muhammad Doktor Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani. Itu kalau cerita tentang abahnya nggak bilang karena abu ya, nggak gitu. Karena Syekhuna itu. Guru kita berkata seperti itu. Bilangnya apa? Syekhuna. Bukan karena abi, ayahku dulu begini, enggak. Karena Syekhuna itu abahnya itu punya karomah apa? Mau ke Madinah bensinnya habis. Dikasih zam-zam, jalan itu mobilnya. Mobilnya itu mau ke Madinah mogok. Dilihat bensinnya habis. Diisi apa? Zam-zam. Idza aradallahu syai'an ayaqulahu kun fayakun. Ya, tetap idil fatah hasba diqadi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Nah, itu haibahnya Rasulullah membuat beliau tidak berani berkata apa-apa. Kalau berkata sahabat Sayyidah Fatimah, ditanya, falamma qala, maka ketika bersabda sahabat Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah, ma ja'a biki ya bunayyatu, apa yang ma ja'a biki? Kamu datang dengan membawa apa, wahai putriku? Apa yang mendorongmu untuk datang ke sini? Qala, berkata siapa Sayyidah, wahai putri kecilku, ya bunayyatu. Qala, berkata siapa Sayyidah Fatimah, jitu liusallima alaika. Aku datang ke sini hanya untuk mengucapkan salam kepadamu. Wa raja'at, dan pulang. Mau bilang mengadu cerita tidak berani. Wa raja'at, dan kembali siapa Sayyidah Fatimah akbar, dan menceritakan siapa Sayyidah Zaujah pada suaminya Sayyidah Fatimah alian, yaitu Sayyidina Ali bin Hadasah, dengan apa yang terjadi. Walakin, dan akan tetapi mara'ahu wa arafahu min haliyah, akan tetapi perkara yang dilihat oleh Sayyidina Ali dan yang diketahui oleh Sayyidina Ali tentang keadaannya Sayyidah Fatimah, lam yatrukhu yastaslimu litilkat natijah. Beliau tidak menerima tentang keadaan hasil tersebut. Gimana kok cuman salam saja? Ya mau bilang nggak berani Rasulullah. Walidzalika, jawab, dan karena jawaban tersebut, bal syajja'ahu, akan tetapi beliau memberani, bal syajja'ahu wa zada fi himmatihi wa azimatihi. Bahkan keadaan tersebut malah memberanikan Sayyidina Ali, wa zada fi himmatihi, dan menambahi dalam semangatnya Sayyidina Ali, wa azimatihi, dan apa? Azimah, perhatiannya Sayyidina Ali. Fadakhala binafsihi, maka beliau datang sendiri, fil maudhu'i, dalam apa? Maudhu', dalam maudhu', judul, dalam permasalahan tersebut. Wadaba ma'a marratan saniyatan, dan beliau sendiri langsung turun tangan. Sayyidina Ali itu sangat dekat dengan Rasulullah. Wadaba marratan saniyatan, dan beliau berangkat bersama Sayyidah Fatimah marratan saniyatan, yang kedua kalinya, ila Rasulullah, kepada Rasulullah SAW. Fa'atayahu jami'an, kemudian keduanya mendatangi Rasulullah SAW bersamaan. Wa takallama Aliun radhiyallahu anhu, lalu Sayyidina Ali berkata, wa dzakara lahu halahuma, kemudian beliau menyebutkan kepada Rasulullah tentang keadaan keduanya. Wa syara'a aidan bil khususi hala ibnatihi as-Sayyidah Fatimah, dan beliau menjelaskan juga khususnya tentang keadaan putrinya Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah. Faqala, kemudian berkata sahabat Rasulullah SAW, walladhi yastawi indahu al-jami'u fil adri wal kismati wa huwa. Faqala Rasulullah bersabda, wa huwa, sedangkan beliau Rasulullah, alladhi yastawi indahu, yaitu sosok yang
semuanya yang ada di sisi beliau itu sama. Yastawi indau al-jami, semuanya di sisi Rasulullah itu sama, baik keluarganya atau umatnya sama dalam naungan beliau. Fil adli, dalam keadilannya, wal kismati, dan pembagiannya. Wa huwa alladzi ja'alallahu ta'ala aban li jam'il mu'minin, dan beliaulah yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayah bagi semua orang mukmin. Ashabus Suffah juga dalam tanggungan Rasulullah. Wa ja'alahu aula bihim min anfusihim, dan Allah menjadikan Rasulullah SAW itu lebih utama daripada orang mukmin pada dirinya mereka sendiri. Yaqulu, bersabda sahabat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, la wallahi, tidak, wallahi demi Allah, la u'tikuma, aku tidak memberikan kepada kalian berdua, wa ada ala sufati tatalawwa butunahum, enggak, demi Allah aku tidak akan memberikan kalian berdua. Lalu aku membiarkan ashabus suffah tatalawwa, bersuara, apa, butuh nuhum, perut-perut mereka, sekalian saya kasih budak. Terus ashabus suffah tidak makan, perutnya keroncongan. Enggak, demi Allah aku tidak akan memberikan kalian berdua. Tapi sebenarnya namanya seorang ayah juga tidak tega. La ajidu ma anfiqu alaihim, saya tidak memiliki mendapati sesuatu yang aku gunakan untuk memberikan nafkah atas mereka. Ashabus suffah. Ashabus suffah itu kadang mencapai 80 orang, kadang mencapai 400 orang. Mereka tidak makan kalau tidak dikasih Rasulullah SAW. Walakin, dan akan tetapi, abiu, aku akan menjual, wa unfiqu, dan aku akan memberikan nafkah alaihim atas mereka ashabus suffah, asmanahum, pada harganya budak-budak yang didapat dari perang. Budak-budak ini demi Allah tidak akan aku berikan kepada kalian berdua. Budak-budak itu akan aku jual dan uangnya akan aku berikan untuk memberi makan ashabus suffah. Akhirnya apa? Ya pulang, nggak dapat apa-apa. Faraja, kemudian pulang siapa Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, waqad taqaddara, dan sungguh telah menjadi keruh, apa? Keruh, tidak jernih. Minhuma, dari keduanya, apal khatiru, perkara yang terbersit dalam hati, galau, sedih. Wangkasarat, dan pecah apa nafsu hati, wazdada alaihimal huznu, dan bertambah-tambah atas keduanya rasa sedih. Wa adraka hadza sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga mendapati hal itu. Rasulullah tahu kalau Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali sedih. Faqama fi asarihima, lalu Rasulullah berdiri atau menyusul di belakang mereka berdua, hatta dakhala alaihima, sehingga Rasulullah masuk ke dalam rumahnya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Fawajadahuma qad istalqaya, lalu Rasulullah mendapati keduanya sungguh telah tidur, ala firashihima, berbaring atas tempat tidur keduanya. Yaktulani husnahuma bin naum, keduanya berusaha mematikan kesedihan keduanya dengan cara tidur. Wa yatasalliyani bihi amma asabahuma, dan berusaha menghibur dengan tidur dari perkara yang menimpa pada keduanya. Tidak punya pembantu, tidak punya apa-apa. Wajadahuma qad dakhala fi qatifatima, Rasulullah mendapati keduanya dakhala, masuk, fi qatifatima, di dalam selimut keduanya. Idza ghataya, ketika keduanya menutupi ru'usaihima, pada kedua kepala keduanya, Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, badat, maka kelihatan apa aqdamuhuma, kaki-kaki dari keduanya.
Jadi selimut saja nggak cukup untuk menutupi tubuh mereka berdua. Ketika kepala beliau ditutup dengan selimut, kakinya kelihatan. Ketika kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Wa idza ghataya, dan ketika menutupi siapa Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah aqdamahuma, pada kedua kakinya mereka berdua, inkasafat, maka terbuka baruhuma, kepalanya keduanya, fasaro, maka bangun, fasaro, maka bangun siapa Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, ay habba, yakni bangun min firasima, dari tempat tidur kedua, ya ihtiraman, karena memuliakan, liman dakhala ilma, kepada orang yang masuk atas keduanya, yaitu Rasulullah SAW. Faqala, kemudian bersabda sahabat Rasulullah SAW, maka anakuma, tetapilah tempat kalian berdua. Ala, ingat, ukhbiru, aku akan mengabarkan kuma kepada kalian berdua, bi khairin, dengan perkara yang lebih baik, mimma, dari perkara sa'altuma, yang kalian meminta ini kepadaku. Ingat, aku akan memberitahu kepada kalian perkara yang lebih baik dari apa yang kalian minta kepadaku. Faqala, kemudian berkata siapa Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, bala, ya. Faqala, kemudian bersabda Rasulullah SAW, kalimat, beberapa kalimat, allamanihunna Jibrilu, Jibril telah mengajari saya kepada kalimat-kalimat tersebut. Apa kalimat-kalimat itu? Tasabbihani fi duburi kulli salatin asyran, engkau membaca tasbih setiap setelah salat 10. Wa tahmadani asyran, dan engkau membaca hamdalah 10. Wa tukabbirani asyran, dan engkau membaca takbir 10. Kalau riwayat ini zikirnya 10-10 ya. Wa idza awaitum, dan ketika kalian sudah berlindung, ila firasyikum, pada tempat tidur kalian berdua, tisabbihan, engkau membaca tasbih salasan wa salasina, 33. Wa tahmadan, dan engkau memuji kepada Allah salasan wa salasina, 33. Wa tukabbiran, dan engkau membaca takbir arba'an wa salasina, 34. Ini zikir sebelum tidur. Ya, butuhnya budak dikasih apa? Zikir. Enggak dikasih jatah untuk duniawi, tapi dimintakan jatah untuk akhirat. Kalau berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Allah, maka demi Allah, ma taraktuhunna mundu allamanihinna Rasulullah SAW. Demi Allah, aku tidak meninggalkan semua itu sejak Rasulullah SAW mengajariku doa-doa tersebut, zikir-zikir tersebut. Hadza, adapun ini, halu Fatimah Az-Zahra, adalah keadaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, bintu Imamil Muttaqina, putri daripada imamnya orang-orang yang bertakwa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati yaqulu fiha sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidah Fatimah, Fatimatun bid'atun minni, adapun Fatimah adalah bagian dari diriku. Yu'dini ma yu'dhiha, menyakitiku perkara yang menyakitinya. Kalau Sayyidah Fatimah sedih, aslinya ya Rasulullah apa? Sedih. Wa yuribuni, dan mengganggu ni padaku, ma yuribuha, perkara yang mengganggu Sayyidah Fatimah. Rawi meriwayatkan hadis sahabat Asy-Syaikhan Imam Bukhari Muslim. Wallati yaqulu laha, adapun perkara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah, ala tardina an takuni sayyidatani sa'il alamin, tidakkah ridha engkau wahai Fatimah agar engkau menjadi tuan putri bagi wanitanya seluruh alam semesta. Fama ahron nisa'ana bil ibtida, alangkah patutnya wanita-wanita kita untuk mengikuti bihadhi siratil atirah, dengan biografi yang harum ini, wal khuluqiz zaki, dan akhlak yang bersih. Al-adab al-muta'allaq bi masyru'iz zawaj. Ini gimana? Diteruskan Ramadan depan? Apa dibuat pelajaran harian?
pelajaran harian khusus. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah dengan ini kita akan menjadi tegar dalam menghadapi urusan berumah tangga. Amin Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.